sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian
Unta atau pacet ternyata memiliki otak sebanyak 32 buah. Musibah baik berupa bencana alam maupun kejadian tak terduga yang membahayakan atau merugikan bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, tak terkecuali Istana Negara. Beberapa kejadian berbahaya pernah menimpa Istana Negara dan Istana Kepresidenan di dunia termasuk Indonesia. Beberapa di antaranya terkena musibah bencana alam seperti banjir dan gempa, sedangkan lainnya terkena musibah seperti serangan pemberontak hingga serangan hacker di dunia maya. Berikut On The Spot telah merangkum 7 istana negara yang terkena musibah. Banjir besar pertengahan Januari 2013 lalu tak hanya menggenangi objek-objek vital di Jakarta. Istana Presiden pun tak luput dari banjir. Banjir di kompleks istana mencapai ketinggian 30 cm. Presiden SBY turun langsung memantau banjir yang melanda istana ini. Sang Presiden nampak menggulung celananya didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan sejumlah staf. Banjir di istana memang bukan pertama kali. Pada tahun 2007, istana juga terendam banjir. Bahkan sejak zaman Belanda, istana sudah sering kebanjiran. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian membangun banjir kanal barat untuk mengalirkan air Kali Ciliwung ke laut saat musim hujan datang. Puluhan ribu orang diduga tewas ketika gempa berkekuatan 7 skala Richter mengguncang Haiti pada Januari 2010 lalu. Gempa besar ini menimbulkan kepanikan dan kerusakan yang luar biasa di negara yang terletak di Lautan Karibia ini, termasuk istana kepresidenannya. Semua sistem komunikasi di pulau ini terganggu setelah gempa mengguncang. Seorang saksi mata mengatakan tanah sempat berguncang lebih dari 1 menit. Dan selanjutnya gempa susulan bertubi-tubi melanda. Setelah itu peringatan tsunami bagi wilayah Karibia pun sempat dikeluarkan. Di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, media setempat melaporkan istana kepresidenan tak luput menjadi korban gempa. Begitu juga dengan gedung parlemen, bangunan gereja, dan beberapa gedung pemerintahan lainnya mengalami kerusakan serius. Bahkan markas PBB di ibu kota juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Tak hanya Istana Merdeka Jakarta yang terkena musibah, Istana Bogor pun tak luput dari petaka. Istana Buitenzorg ini pernah mengalami kerusakan parah akibat gempa. Pada 1834, Istana Bogor pernah rusak berat setelah gempa bumi hebat terjadi akibat meletusnya Gunung Salak. Kemudian pada 1850, istana dibangun kembali, tetapi bentuknya tidak lagi bertingkat 3. Perubahan ini menyesuaikan dengan situasi daerah yang sering mengalami gempa bumi. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob de Meyer van Wist, bangunan lama sisa gempa dirobohkan dengan mengambil arsitektur Eropa abad ke-19. Pada 1870, Istana Buitenzorg dijadikan tempat kediaman resmi dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, Istana Kepresidenan Bogor mulai digunakan sebagai salah satu dari Istana Presiden Indonesia. Musim dingin 2012 lalu menjadi salah satu musim dingin terlama dan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara dengan 4 musim. Di Amerika sendiri, Washington merupakan wilayah terparah akibat badai salju yang melanda. Hal ini menjadikan ibu kota negara Paman Sam itu menjadi daerah paling bersalju sepanjang sejarah.
Rata-rata ketinggian gunungan salju di Washington pada musim dingin sebelumnya hanya mencapai 40 cm. Hujan salju terparah sejak tahun 2003 ini langsung berakibat pada bertambahnya ketinggian salju hingga 60 cm. Gedung Putih sebagai istana kepresidenan serta pusat pemerintahan juga tak luput dari badai salju. Bagian sayap kanan istana Presiden Amerika Serikat ini tertutup salju. Cuaca buruk juga mengakibatkan lalu lintas di sejumlah kota termasuk Washington menjadi kacau. Bandara, stasiun, dan transportasi pun lumpuh. Jika ingin keluar rumah, masyarakat harus mengenakan peralatan ski dan pakaian sangat tebal. Si Jago Merah melalap komplek Istana Kepresidenan pada 21 Maret 2013 lalu. Api tiba-tiba muncul di gedung Sekretariat Negara dan melalap habis ruangan di lantai 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pihak istana menyebutkan tidak ada dokumen penting yang terbakar dalam musibah itu. Saat api mulai berkobar, Presiden SBY sendiri sedang memimpin rapat kabinet terbatas bidang ekonomi bersama sejumlah menteri bidang perekonomian. Presiden kemudian menginstruksikan agar semua orang menyelamatkan diri. Beberapa anggota Pas Pampres segera mengamankan mobil RI1 dan kendaraan dinas Presiden SBY. Mobil Presiden ini sebelumnya diparkir di halaman Wisma Negara, berdekatan dengan gedung Setnek yang terbakar. Api diduga muncul akibat hubungan arus pendek. Kebakaran ini adalah pertama kalinya menimpa kompleks Istana Kepresidenan. Kelompok Taliban menyerang Istana Kepresidenan Afghanistan pada Juni 2013 lalu di distrik Shah Darak pukul 6.30 waktu setempat. Awalnya mereka memusatkan serangan di gerbang timur istana, beberapa meter dari bangunan utama. Saat itu puluhan wartawan tengah berkumpul untuk meliput konferensi pers Presiden Ahmad Karzai yang dijadwalkan berlangsung pukul 9. Para saksi mata di lokasi saat kejadian mengatakan mereka berusaha menyelamatkan diri di tengah hujan peluru dan lemparan granat. Keberadaan Presiden Karzai saat serangan terjadi tidak diketahui, tetapi beliau dilaporkan berada dalam pengamanan ketat. September 2010 lalu, Istana Presiden Somalia diserang bom bunuh diri di Mogadishu. Sang pelaku berusaha melompat ke sebuah kendaraan lapis baja yang merupakan bagian dari konvoi pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika. Pasukan perdamaian pun menembaki penyerang untuk mencegahnya melompat ke kendaraan itu sebelum ia meledakkan bomnya. Pada saat ia ditembaki, ia mendekati sejumlah prajurit yang berjaga di istana dan meledakkan dirinya. Akibatnya, 2 prajurit mengalami cedera ringan karena serpihan bom. Serangan yang terjadi di pintu gerbang Istana Negara itu diduga dilakukan oleh Al-Shabaab yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Kapankah siaran radio pertama kali dilakukan? Jawabannya akan hadir bersama dengan fakta unik kayu. Jadi tetaplah di Trans 7.